Kemarin temen, good morning, your beautiful soul. I don't have a soul. Dia kaget. Apa sih? Mau romantis. Sorry, I don't have a soul. Aku nggak punya jiwa, aku nggak punya roh. Itu kan cuma tempelan-tempelan doang. Tempelan dari konsep aja. Iya, konsep-konsep aja yang dibuat. Jiwa, roh itu konsep. Iya, nggak ada itu. Oke. Jelasin dong, Mas. Karena banyak orang penting ini. Karena aku sendiri juga mencari sebenarnya roh itu ada apa enggak sih, gitu kan. Rohana ada tetanggaku. Itu beda ya. Rohani. Rohana. Roh, jiwa, nyawa, gitu kan banyak ya kajian-kajian tasawuf yang menjelaskan tentang itu, Iya, gitu. iya. Gimana, Mas? Dalam perspektifmu saat ini? Iya. Jadi ini mungkin berkat latar belakang filsafatku yang kuat ya. Oke. Kita sangat kritis, sangat rasional. Aku nggak suka hayalan ya. Sebagus apapun hayalan itu ya, seindah dan sekarang apapun, kalau hayalan ya hayalan itu ya, namanya hayalan ya, dia nggak nyata. Begitulah konsep jiwa, roh, kayak spiritualitas kan makanya adanya spirit. Kita ngomong real deh, ada nggak, pernah nemu nggak, merasakan nggak, atau misalnya panca indera kita terbaca, oke, tapi kita merasakan nggak ada roh, enggak. Kita merasakan ada kesadaran, itu jelas tuh nggak bisa dibantah. Saya mengalami, saya duduk di sofa, agak ambles ya sebelah sini. Itu kan pengalaman real. Saya sadar. Tapi apakah ada jiwa? Kata si bapak itu sih ada, kata si ahli itu ada. Tapi kan kita nggak boleh percaya begitu aja sama mereka. Kita harus tes. Bener ngomongannya? Ya nggak ada. Jiwa, roh, nyawa, self, apalah yang bagus-bagus itulah. Aku sangat skeptik dengan itu semua. Skeptik tuh pengen ngetes itu loh, bener apa enggak. Kalau curiga kan udah mendinai dari awal ya. Kalau aku tak ngebor gitu loh, nggak ada. Jadi dalam perjalanan jiwa, roh, nyawa itu kayak malah bikin pusing gitu loh. Iya. Apalagi ada yang dibagi, ada jiwa ini, ada jiwanya ada 4, rohnya ada 4. Wah, sudah. Tapi itu kan akhirnya teori lagi, konsep lagi. Dan buat manusia modern yang udah overthinking ini tambahin kayak gitu yang makin muntap. Jadi ada istilah bagus tuh kalau di tradisi Asia, seperti melukis kaki di tubuh ular. Melukis kaki gitu. Ular kan nggak perlu kaki, Iya. kan dia melata. Cuma karena kita kurang kerja, kita bikin lukisan kakinya banyak. Seperti tadi, kan nggak ada jiwa roh. Kita nambahin aja itu sebagai aksesoris, tapi sebenarnya nggak perlu, malah bikin berat, bikin repot juga. Itu ketika kemudian mengatakan roh dan jiwa, nyawa itu tidak tahu, apa nggak itu bukti bahwa pikiran manusia itu terbatas gitu? Kalau ada orang membantah begitu gimana? Jiwa, roh, nyawa itu kan konsep ciptaan pikiran. Kalau nggak ada pikiran, nggak ada konsep itu. Iya. Yang ada adalah pengalaman sadar saat ini. Kalau kita singkirkan konsep ya, kita masuk ke ranah sebelum pikiran. Jujuran no bullshit ya. Ini kan aku pendekatannya selalu, aku punya no bullshit approach. Sip. Pendekatan sama yang kita rasakan saat ini hanyalah kesadaran saat ini. Tuh ada yang buka pintu. Ada suara AC. Itu yang ada. Di mana jiwa? Kalau mau ditambahin bisa buat bikin puisi, bikin seminar, bikin ransel gitu. Bisa, cuma nggak perlu lah. Cukup kesadaran akan saat ini sebelum pikiran muncul. Itu aja dilatih sestabil mungkin. Nanti secara intuitif tahu aku mau ngapain. Nekuni satu, alam semesta tunduk. Ya udah jadi jelas. Dan bahwa akhirnya tidak ada yang disebut kematian, bahwa kita ini sebenarnya abadi. Nah, masuknya ke sana semua nanti. Ini penting untuk kemudian aku elaborasi terus ya tentang roh, tentang jiwa. Karena di beberapa kitab suci kan juga disebutin gitu ya. Iya. Ada roh, ada nafs, segala macam gitu. Nah terus pada saat orang mau mati itu, katanya rohnya keluar dari badan Mas Reza gitu. Dan kalau dalam keyakinan, beliefnya orang-orang Jawa gitu ya, ada konsep namanya manitis gitu ya. Aku belum pernah ngerti gimana. Jadi lahir kembali dan lain sebagainya gitu ya. Manitis itu kayak reinkarnasi atau apa kayak gitu itu. Gimana titik temunya gimana Mas Reza? Aku pengen ini kita clearkan gitu. Penting untuk dikupas lagi.
mau jawaban sejujur-jujurnya? Iya dong. Ya nggak tahu. Oh nggak tahu. Lo kan jawaban, Iya. aku jujur-jujuran ya, aku nggak tahu. Cuma aku bisa bikin teori yang no bullshit bisa. Oke, siap. Ya, kalau teori ini. kalau kita ngomong real-realan ya, yang mendekati ketidaktahuan itu ya, yang keluar sebenarnya kentut ya, itu masih kentut kan karena ya itu secara biologis ya. Tapi bahwa jiwa keluar, roh keluar itu tidak bisa dipastikan juga ya. Nah, mungkin seperti yang kita pernah diskusi sebelumnya, bahwa kita ini punya kecenderungan, kita hidup itu kita punya habit yang kita bangun dengan tindakan kita sehari-hari, pikiran kita sehari-hari itu membentuk sebuah pola. Nah, pola itu juga akan berlanjut di dalam momen kematian kita. Nah, apakah mati dengan tenang atau tidak itu kan pertanyaannya kan. Kalau kita hidupnya terbiasa kembali ke sebelum pikiran, Iya. sadar secara kosong, tak terbatas dan murni tadi mati kita kan tenang. Tapi kemana kita pergi, saya nggak tahu. Dan lebih baik nggak tahu. Karena kalau bikin teori nanti, jadi sekali lagi banyak buntutnya panjang. Iya. Kalau ada yang dengar lalu takut, itu udah penderitaan. Ada yang dengar lalu berharap-harap, Iya. penderitaan juga. Ada ambisi di situ kan, ambisi untuk menjadi suci gitu kan. Ambisi menjadi suci justru menjauhkan orang dari kesucian soalnya. Jadi pada saya sih pikir lebih baik kita dalam soal ini ya meresapi ketidaktahuan itu. Meresapi ketidaktahuan. Iya. Stabil dalam ketidaktahuan. Saya nyebutnya ketidaktahuan yang suci ya, holy ignorance ya. Oke. Kan jujur kita nggak tahu. Teori banyak dari A sampai Z lah. Dan masing-masing teori bisa menciptakan ketakutan atau ambisi. Yang dua-duanya sebenarnya ujungnya penderitaan. Nanti kita bakal tahu sendiri kok. Sekarang ini kita. Nah, kenapa? Karena ketidaktahuan itu adalah keterbukaan. Ketidaktahuan adalah keterbukaan. Iya, Oke, kalau kita tidak tahu kan kita nggak apa namanya istilahnya, nggak bikin cerita macam-macam. Kita terbuka, menjadi sepenuhnya terbuka. Di dalam keterbukaan ada ketenangan, ada penerimaan. Oke. Mau apapun yang ada, ataupun nggak ada juga, gitu ya. Ya, jadi teman-teman nanti mungkin akan diperdalam di Zoom